Oke, selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipersilakan. Amin. Selesai. Ya. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu lagi di hari ini, di hari Selasa ya. Untuk hari ini Bapak mohon kita kesampingkan pembelajaran kita di kewirausahaan dulu. Karena kita perlu waktu untuk mengejar materi bahasa Indonesia ya. Seperti kalian ketahui, bahasa Indonesia kita dipelajari di hari Jumat, dan di hari Jumat banyak waktu-waktu yang terpakai ya. Di waktu-waktu yang lalu ada Idul Adha, ada kemarin tahun baru Islam juga jatuh di hari Jumat. Akhirnya untuk pembelajaran bahasa Indonesia beberapa kali kita kehilangan waktu, dan untuk pelajaran kewirausahaan Bapak pikir kita sudah masuk ke materi bab 2, karenanya hari ini waktu ini akan saya pakai untuk belajar bahasa Indonesia di materi bab 2 dan dilanjutkan lagi nanti hari Jumat. Jadi di September ini kita sudah masuk ke materi bab 2 dan nanti kita akan adakan ulangan sebelum kita laksanakan PTS atau penilaian tengah semester. Langsung saja ke materi. Hari ini Bapak memaparkan materi tentang teks eksposisi yang ada di bukumu. Nanti kamu bisa lihat di bukumu. Ini adalah materi bab 2, dan memang materi bab 2 di Kurtilas ya, tentang teks eksposisi. Jadi nanti kita akan pelajarin definisi, ciri, dan jenis teks eksposisi. Lalu identifikasi teks eksposisi, pengembangan isi teks, nanti ada lagi struktur kebahasaan, dan membuat teks eksposisi ya. Oke, perlu kalian tahu, sebelum materi eksposisi dipisahkan dalam kurikulum 2013, sebenarnya teks eksposisi adalah satu dari 5 jenis teks yang dilihat dari bentuk isinya ya. Jadi 5 bentuk teks itu sebenarnya tadinya kita mengenal teks narasi ya, cerita kronologis yang biasa dipakai di karangan fiksi ya, dan juga berita peristiwa itu biasanya pakai cerita narasi, pakai urutan peristiwa. Misalnya hari itu misalnya Kancil pergi ke sawah, kemudian Kancil ke ladang ya, Kancil menemukan ketimun dan sebagainya ya. Akhirnya Kancil mencoba makan, Kancil kemudian tertangkap. Itu kan urutan peristiwa dan sifatnya menceritakan sesuatu peristiwa tersebut dengan urutan waktu, namanya karangan narasi. Jenis kedua adalah karangan deskripsi. Deskripsi itu cerita yang menggambarkan sesuatu ya, menggambarkan sesuatu dengan kata-kata. Misalnya kita baru kenalan sama teman, terus teman kita ceritakan ke orang tua kita, maka kita akan menceritakan, teman saya itu orangnya baik, memang si kulitnya agak hitam, rambutnya keriting, tapi senyumnya sangat manis dan sebagainya. Misalnya kita menceritakan fisik dengan kata-kata ya, fisik teman kita secara verbal dengan kata-kata ya. Juga deskripsi bisa dilakukan mendeskripsikan ruangan ya, atau deskripsi spasial ya, misalnya menceritakan tempat wisata yang baru dikunjungi atau belum banyak dikunjungi oleh orang dan kamu baru mengunjunginya, kamu bisa menceritakan dengan deskripsi. Lalu yang ketiga ini eksposisi. Nah, eksposisi adalah tulisan yang bersifat menjelaskan suatu hal ya. Dalam karangan yang ketiga ini yang deskripsi yang eksposisi, dulunya kita hanya mengenal semuanya jadi eksposisi ya, baik itu prosedur melakukan sesuatu itu masuk ke eksposisi. Lalu penjelasan tentang suatu peristiwa misalnya, kita tadinya juga masukkan ke eksposisi karena bentuknya penjelasan ya. Tapi di sini dibedakan ya, di Kurtilas kita membedakannya, eksposisinya nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Tapi materi-materi yang lain bisa dipilah lagi dari eksposisi. Jadi kita belajar kemarin teks observasi, nanti di kelas 11 ada teks prosedur,
ada lagi tesis eksplanasi dan sebagainya yang dulunya masih di dalam 5 jenis karangan yang tadi saya bilang, tadinya masuk ke eksposisi. Karangan keempat adalah argumentasi, kalau kalian masih ingat ya, di KTSP pakainya yang karangan keempat namanya argumentasi, yaitu karangan yang menceritakan pendapat kita ya, uraian pendapat, dan biasanya dipakai dalam apa namanya, tulisan opini ya, tulisan opini. Dan terakhir persuasi, yaitu karangan yang sifatnya mengajak ya, meyakinkan orang lain. Kalau diargumentasi dengan pendapat, di persuasi tambahin lagi, diikat dengan penutup yang mengajak orang lain melakukan sesuatu. Biasanya digunakan dalam pidato. Itu eksposisi. Jadi narasi, deskripsi, apa namanya, eksposisi, argumentasi, dan persuasi ya. Tapi di bab ini kita akan mempelajari karangan eksposisi secara tersendiri. Apa itu karangan eksposisinya? Yuk kita lihat sama-sama ya. Jadi ciri, definisi, dan jenis teks yang akan kita pelajari. Jadi eksposisi itu merupakan paparan yang bertujuan memberitahu atau menerangkan sesuatu. Sebenarnya untuk menerangkan sesuatu yang menurut KBBI, eksposisi berisi uraian ya. Paparan yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan. Goris Keraf, seorang ahli linguistik ya, bilang eksposisi atau pemaparan adalah suatu jenis teks keterampilan berbahasa secara efektif yang berusaha menerangkan dan menguraikan sesuatu. Ya sebenarnya yang tadi saya bilang ya, tadinya jenis-jenis karangan yang lain-lain itu masuk ke eksposisi juga karena bentuknya menjelaskan. Tapi ya, eksposisi yang dalam bab ini lebih ke arah yang akan kita baca ya. Jadi ini menceritakan penjelasan pokok persoalan secara objektif dan tidak ada unsur subjektif dan emosional. Jadi menjelaskan sesuatu secara apa adanya. Lalu yang diberitahukan adalah sebuah hal baru ya, informatif, memberikan berita, memberikan pengetahuan. Dan teks ini memuat fakta-fakta ya. Teks eksposisi itu memuat fakta. Jadi tidak berisi uraian pendapat, tapi lebih ke fakta-fakta ya. Nah, jadi eksposisi yang di dalamnya itu bisa ada definisi, ada identifikasi, ada perbandingan, ada juga ilustrasi, ada klasifikasi, dan ada analisis ya. Ini adalah hal yang perlu yang baiknya ada dalam sebuah karangan eksposisi yang akan kita bicarakan ya. Macam-macam bisa nih ya, bisa eksposisi definisi, eksposisi identifikasi, nanti arahnya tergantung kita arahnya kemana gitu ya. Lalu ada mengidentifikasi teks eksposisi. Terus bagaimana kita membedakan teks suatu teks ini masuk teks eksposisi atau bukan? Maka kita harus mengetahui bahwa teks eksposisi di sini justru menguraikan fakta-fakta tersebut dan mengarahkannya pada sebuah argumentasi tertentu ya. Fakta tapi diarahkan ke argumentasi tertentu yang jadi ada identifikasi permasalahan, lalu ada argumen dari penulisnya, harus ada uraian pengetahuan dan rekomendasi bagi pembacanya ya. Dan kalian harus tahu apa itu yang masuk dalam fakta dan apa yang masuk sebagai kalimat opini ya. Karena dalam teks eksposisi terurai ada fakta dan ada opini yang saling harus saling mendukung lah ya, saling melengkapi seperti itu. Teks eksposisi itu berisi paparan yang disampaikan kepada pembaca. Salah satunya menyampaikan paparan dengar adalah berpidato. Dalam naskah pidato terdapat paparan yang berupa argumentasi dan rekomendasi. Argumentasi berisi pendapat yang dikemukakan dalam pidato, sedangkan rekomendasi merupakan kesimpulan yang disampaikan dalam pidato tersebut. Jadi karangan eksposisinya yang di ketiga bahasa yang mau kita pelajari di sini adalah sebuah karangan informatif, tapi berisi argumentasi dan
ada rekomendasi. Jadi ini dari tulisan yang 3 tadi saya bilang, ada argumentasi dan persuasi. Nah, eksposisi di sini mengandung ketiganya. Jadi ada informasi, argumentasi, dan persuasi ya. Itulah karangan yang mau kita bicarakan dalam teks eksposisi yang dibahas di bab ini. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalau kita bicara soal fakta, fakta adalah suatu keadaan atau peristiwa yang berisi kenyataan dan benar-benar terjadi, sedangkan opini adalah pendapat yang dia kemukakan. Untuk membedakan kalimat fakta dan kalimat opini, kita lihat biasanya kalimat fakta itu menggunakan data, ada angka-angka, ada 5W1H di sana, itu kalimat fakta. Sedangkan kalimat opini hanya pendapat yang biasanya muncul dan akan dilemahkan karena kata-kata sifat yang muncul di sana ya. Jadi misalnya kalau ada kalimat dalam teks eksposisi kita bisa disebutkan dalam sebuah banjir, misalnya kita ngomongin banjir dan banjir ini sangat merugikan. Nah, kata sangat merugikan ini kan kata sifat kata sangatnya ya. Nah, seperti yang kita belajar di bab 1, maka banjir sangat merugikan itu masuk ke fakta atau opini, itu masuk ke opini secara kalimat karena bisa saja ada yang mencari keuntungan dalam banjir, tapi kalimat faktanya misalnya bisa dalam persoalan banjir, misalnya banjir terjadi di Jawa Barat misalnya, maka itu fakta karena ada tempatnya di mana ya. Dalam peristiwa kebanjiran yang melanda Jawa Barat kemarin, 200 rumah terendam, nah itu kalimat fakta ya. Tapi kalau banjir sangat merugikan masyarakat, itu bukan masuk kalimat fakta, walaupun mungkin faktanya memang merugikan, tapi secara kalimat itu masuk dalam kalimat opini karena ada kata sangat merugikan ya. Ada kata sangat, kata sifat ya yang membuat itu jadi kalimat opini. Jadi kalian harus bisa membedakan kalimat fakta dan kalimat opini ya. Ini kan pelajaran waktu SD ya. Waktu SMP kayaknya SD udah pernah diajarin sama gurunya pasti tentang apa itu kalimat fakta, apa itu kalimat opini. Ya kalau fakta memang dulu gimana dibilang, fakta itu suatu hal yang tidak terdapat terbantahkan lagi ya, mesti sesuatu yang benar terjadi ya. Tapi kalau secara kalimatnya fakta, nanti kalau kamu dapat soal-soal tentang mana kalimat fakta mana kalimat opini, maka kamu harus bisa menyebutkan bahwa fakta itu mengandung data, ada data informatif, sedangkan kalimat opini biasanya mengandung ya karena unsur pendapat, ada kata-kata sifat yang dipakai di sana dan membuat itu menjadi kalimat yang lemah ya, karena bisa dibantah oleh orang lain. Misalnya itu tadi banjir sangat merugikan, kita tahu memang banjir merugikan, tapi bisa aja buat orang lain atau orang tertentu ada yang menyatakan banjir itu nggak merugikan atau merugikan tapi nggak sangat. Nah misalnya gitu, karena ada nilai gradasi di situ ya, nilai tidak mutlak gitu lah ya. Oke, lalu kita akan bicara pengembangan teks eksposisi nanti. Jadi kita akan lihat di di bukumu. Tapi ini paparannya dulu ya, paparan tentang pelajaran kita. Maka untuk pengembangan teks eksposisi kita harus melengkapi dengan argumen. Jadi nanti ada yang namanya tesis ya. Adalah bagian pembuka dalam teks eksposisi. Tesis berisi pernyataan pendapat. Pendapat dalam tesis merupakan gagasan pokok dari suatu teks eksposisi. Gagasan tersebut dapat dikembangkan dengan beberapa argumen penjelas ya. Lalu menyampaikan kembali isi teks eksposisi dengan gaya bahasa yang berbeda nanti adalah bagian berikutnya, yaitu kita menyampaikan kembali isi teks yang membuat gagasan penjelas dari setiap kalimat utama pada teks eksposisi. Tetap perhatikan isi dari teks eksposisi. Isi teks eksposisi baru yang dikembangkan harus sesuai dengan isi teks asli. Nanti kalau kita merubah teks satu ke teks yang lain, tapi kita bicarakan teks eksposisi di sini, nanti kita bisa lihat contohnya di buku ya. Teks eksposisi yang dimaksud nanti kita misalnya bicara soal satu hal, lalu kita sebutkan pernyataan umumnya, pernyataan pembuka kita, lalu pendapat-pendapat yang mendukung hal tersebut ya. Kenapa bisa begitu dikembangkan menjadi argumen penjelas ya. Jadi kita menjelaskan sesuatu dengan argumen-argumen atau fakta-fakta yang kita punya dan opini-opini yang kita bisa susun dalam teks eksposisi. Nanti kita akan bicara hal-hal membangun teks eksposisi ya.
baik itu strukturnya dan materi kebahasaannya. Nah, struktur teks eksposisi ini 3 bagian ya, yang ini. Jadi tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Jadi dimulai dengan tesis, menjelaskan, kita mau menjelaskan tentang apa, misalnya menjelaskan tentang apa namanya, suatu hal ya, misalnya menjelaskan tentang banjir, masa kita ceritakan dulu tesisnya ya, pernyataan kita banjir itu bagaimana, lalu kenapa bisa begitu ya, maka itu banjir itu bagaimana. Jadi kita diulang lagi di bagian akhir, bagian penegasan ulang tesis kita, setelah tesis kita dilengkapi oleh argumen-argumen ya. Itulah karangan teks eksposisi ya. Jadi teks eksposisinya di kurikulum ini malah berbentuk argumentasi ya, bergeser seperti yang kemarin yang di awal tadi Bapak bilang 5 teks awal dulu yang kita pakai di KTSP, eksposisi berdiri sendiri. Di K13 kita eksposisinya lebih mirip ke arah argumentasi ya, tapi tetap isinya informatif dan memberikan pemahaman pada pembacanya. Kebahasaannya nanti kita akan bicara soal istilah ya, lalu adjektif, kata penghubung, adjektif, kata apa namanya, adjektiva, afiksasi ya, awalan, akhiran ya, apa namanya, imbuhan ya, verba, kata kerja ya, pronomina, kata apa, dan konjungsi, kata penghubung, maaf ya. Adjektif itu kata sifat tadi ya. Oke. Nanti kita akan bicara ini di satu materi khusus seperti yang kemarin Bapak sampaikan ketika kita bicara kelas kata dan frase dalam teks observasi ya. Nah, nanti di bagian akhir tentu saja kita akan melakukan penyusunan atau membuat teks eksposisinya ya. Jadi kalian tahu dulu hari ini eksposisi itu apa dan bagaimana perbedaannya pemahamannya dengan teks eksposisi yang awalnya dulu dipakai di pembelajaran waktu mungkin kamu waktu masih SD atau masih KTSP ya. Sekarang kamu tahu ya eksposisinya, dan kalau mau lihat bentuk langsungnya kita bisa lihat di buku e-book yang Bapak sampaikan kepada kalian. Nanti dari e-book itu kalian bisa lihat posisinya dan contohnya bagaimana teks eksposisi ya. Benarkah teks eksposisi itu menyampaikan informasi? Apakah dia memiliki tesis, argumentasi, dan penegasan ulang seperti yang tadi tergambarkan? Nanti kita bisa lihat contohnya di buku ya. Nanti kalau lagi penyusunan teks eksposisi, langkahnya adalah seperti ini ya. Bikin topiknya dulu, lalu menentukan tujuan penulisan, membuat kerangka teks, dan mengembangkan gagasan pengolahan, gagasan penjelas, dan terakhir menuliskan teks eksposisi secara padu ya. Nanti kalau udah jadi dilakukan penyuntingan atau perbaikan ya, koreksi ya, apakah ada yang salah dan sebagainya ya. Dulunya sih kalau misalnya kita lakukan di masa non pandemi ya saling bertukar tulisan dengan teman, dan nanti temannya bisa memberikan apa namanya, penyuntingan dan sebagainya. Tapi ya inilah yang ya sekedar kalian tahu bahwa beginilah seharusnya yang kalian terima, tapi kondisinya seperti dalam masa pandemi ini apa namanya, ya kalian harus paham lah kalau kondisinya tidak bisa segala sesuatunya kita kerjakan semua ya, tapi kita tahu. Jadi itu dia paparan materi Bapak tentang teks eksposisi. Nanti lebih lanjut tentang teks eksposisinya akan kita bahas di hari Jumat lagi. Nanti Bapak jelaskan lebih luas dengan melihat langsung materi di buku. Tapi untuk yang hari ini Bapak rasa penjelasan Bapak sudah cukup tentang apa itu teks eksposisi yang di K13 ini mau dipelajari. Tugasmu adalah membuat catatan kecilmu sendiri, mind mappingmu atas yang materi yang Bapak sampaikan hari ini. Seperti biasa, difoto dan dikirimkan ke Bapak dalam grup WhatsApp. Dan jangan lupa absen di kolom komentar untuk menunjukkan bahwa kamu memang mengikuti dan sudah menonton, menyimak apa yang Bapak paparkan dalam hari ini. Semoga kamu mengerti apa yang Bapak sampaikan. Bila ada kekurangan pengertian
atau kesalah pengertian, silahkan kamu hubungi Bapak lagi untuk bertanya ya. Mungkin karena ini tidak dipersiapkan, Bapak tidak 100% mempersiapkannya, ada hal-hal yang terlewat atau ada hal yang tertinggal, Bapak mohon dimaklumi. Tapi kalau memang ada yang perlu ditanyakan, kalian bisa menanyakan langsung kepada Bapak ya. Oke, itu saja. Bapak tutup penjelasan Bapak. Terus jaga diri kalian, jaga kesehatan, jangan kemana-mana ya. Kalau kalian harus terpaksa keluar rumah, lakukan protokol kesehatan yang dianjurkan sama pemerintah. Silahkan menggunakan masker ya, dan jangan ke tempat ramai, atau bila pun kita harus terpaksa ke tempat ramai, harus jaga agar tidak bersentuhan ya, agar kita berjarak dengan orang lain. Tujuannya baik buat orang lain juga baik buat diri kita sendiri ya. Itu saja. Terima kasih. Selamat pagi dan selamat belajar.